Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rismon jadi saksi tercela. Rencananya dia akan bersaksi sebagai saksi tercela di sidangnya Pak Joko Widodo di alam lain ya, di alam sebelah. Mari kita simak. Jokowi menjadikan Rismon sebagai saksi mahkota di persidangan kelak. Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Kozinudin, dan juga ada Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Bung Andi Saudara Rismon sudah menandatangani BAP sebagai saksi mahkota dalam persidangan nanti di pengadilan untuk ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Begitu di. Ya, menurut Aswan, Rismon dan kuasa hukumnya sudah tanda tangan BAP di penyidik untuk sebagai saksi mahkota. Waduh, mahkota apa yang mau dipakai si Rismon ini ya? Mari kita simak ya sahabat sekalian. Oke, tapi ketika kita berbicara soal begitu banyak pelaporan yang kemudian dilayangkan kepada Rismon, kita sebut saja misalnya Pak JK yang kemudian melaporkan Rismon ke Bareskrim Mabes Polri, apakah meskipun sudah ditandatangani Anda masih meyakini bahwa nanti di persidangan Rismon tetap akan melanggeng dengan tegas sebagai saksi mahkota atau justru ada ganjalan lain mungkin? Kita tetap akan berlangsung seperti itu. Kalau kita lihat saksi pelaporan LP terhadap Rismon itu kan belum semua final, ya kan? Itu kan pasti ada yang namanya klarifikasi dan sebagainya. Dan itu juga masih dalam taraf belum masuk ke penyelidikan, ya. Dan itu akan terus berlangsung, ya, berlanjut dan berproses. Dan saya keyakinan penuh saya tetap dalam sidang nanti ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu itu Rismon tetap akan menjadi saksi mahkota. Ya memang begitulah Termulia. Pasti dia meyakini terus, yakin terus. Jangankan kertas ijazah, bungkus kacang goreng pun kalau dibilang ini ijazahnya Pak Jokowi asli, dia akan meyakini itu asli. Oke, saya ingin ke Bung Kozin bahwa tadi ditegaskan oleh Bung Andi, Rismon telah menandatangani untuk kemudian menjadi saksi mahkota di persidangan. Apakah ini tidak akan mengancam kubu Anda ketika Rismon mampu saja membongkar dapur penelitian dari kubu Roy Suryo CS? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir tidak sama sekali karena Rismon itu statusnya adalah saksi yang tercela, bukan saksi mahkota. Karena dia memiliki aib dari segi reputasi, di mana keterangannya berubah-ubah. Sebelumnya menyatakan palsu, sekarang asli. Boleh jadi setelah ada laporan dari Pak JK berubah lagi ya, menjadi palsu, menjadi asli. Nah, kualifikasi seorang saksi yang demikian itu tidak memiliki kompetensi untuk diyakini sebagai bahan untuk melakukan pembuktian. Itu satu hal. Benar sekali apa yang dia katakan Ustadz Hosinuddin ya, bahwa Rismon itu cocoknya sebagai saksi tercela. Karena memang tidak memiliki kualifikasi untuk sebagai saksi lagi. Keterangannya berubah-ubah. Bahkan pernyataannya di bawah sumpah pun akan dia ingkari. Jadi ya mau bagaimana lagi. Termul ini memang salah pilih kawan sih ya, dan si Rismon ini salah pilih lawan juga pada akhirnya. Memang dia cocok sebagai saksi tercela. Mari kita simak lanjutan pernyataan Ustadz Hosinuddin. Yang kedua, saya pikir setelah ditandatangani kesepakatan, ini adalah bagian dari kerja Romusa yang dilakukan oleh Rismon sebagai syarat untuk mendapatkan SP3. Kendati sampai hari ini saudara Rismon Syarifah tidak kunjung dapatkan SP3. Ini berbeda benar dengan kasus Egy Sujana yang begitu sowan Jokowi pulang langsung ajukan permohonan tanpa ada kesepakatan, tanpa ada syarat, langsung SP3. Jadi saya kira memang Rismon saat ini sedang menghadapi dilema setelah minta ampun kepada Jokowi belum juga kan ada SP3, justru dia mendapatkan tugas-tugas berat sebagai syarat, diantaranya harus tarik buku, kemudian harus tarik yang berkaitan dengan Gibran yang tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu, dan termasuk diantaranya hari ini dia harus menghadapi ya laporan dari Pak JK. Ya, semakin jelas ya sahabat sekalian apa yang disampaikan Ustadz Hosinuddin barusan, bahwa Rismon ini memang harus kerja Romusa, kerja paksa di zaman penjajahan ya. Dia harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Jokowi jika ingin mendapatkan SP3. Namun sayangnya itu tidak akan pernah terjadi ya. Karena Rismon memang harus sebagai tumbal dalam hal ini. Dia akan menjadi tumbalnya Pak Jokowi, dan dia ya mau gimana lagi lah, nasib seorang pengkhianat memang harus seperti itulah ya. Tetapi saya yang menarik adalah hari ini kita bisa tahu bahwa saudara Jokowi sedang melakukan apa yang disebut strategi ekstensifikasi kasus dengan playing victim yang menyatakan dirinya bukan pihak ya yang mengaku diberikan uang. Karena persoalannya yang dituduh didanai itu kan kami, bukan dari Joko Widodo, tapi tiba-tiba dia mengklarifikasi dia tidak mungkin mendanai. Memang bukan dia dalam konteks ini, tetapi dalam konteks yang lain tentu banyaknya buzzer-buzzer yang tidak ada kaitannya dengan persoalan tiba-tiba ikut bersuara, mungkin itu ya yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut. Dan terkait Roslio yang menyatakan harus diusut tuntas, ini berkaitan dengan tuduhan pada kami nyatakan tidak benar, dan belum lama ini kami memberikan respon yang sangat tegas mendukung Pak JK dalam laporannya, sekaligus menegaskan kami siap untuk menjadi saksi untuk menegaskan bahwa kami tidak pernah menerima uang sepeser pun baik dari Pak JK ataupun dari pihak-pihak lainnya. Dan
perjuangan untuk membongkar kasus Ijazah palsu murni karena panggilan hati, begitu. Sebagaimana apa yang disampaikan Ustadz Husnuddin barusan, sangat jelas bahwa memang Jokowi ini bajingan tolol ya. Dia berusaha mengalihkan isu flying victim. Dia yang melakukan pendanaan dengan cara membayar pengacara dan lain sebagainya, malah menuduh ke pihak lain. Itu satu hal. Yang kedua, dia kembali mengulang lagu lamanya. Siapa yang menuduh, dia yang membuktikan. Berarti dia beranggapan Pak bahwa Yusuf Kalla juga menuduh dia tidak punya ijazah asli. Sederhana persoalannya, karena saya yakin Pak Jokowi yakin bahwa punya ijazah asli. Ya, sebenarnya untuk kita stoplah nih perkara dengan cara tinggal Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya kan yang asli. Alam bawah sadarnya mengakui bahwa dia tidak punya ijazah asli. Padahal jelas Pak Yusuf Kalla mengatakan bahwa dia meyakini ijazahnya Pak Jokowi itu ada asli. Jadi segeralah tunjukkan. Jadi Jokowi ini jangankan dari sikap seorang negarawan, bahkan sikap seorang manusia saja dia tidak punya rasa malu, sangat tidak pantas sebenarnya. Malah dia pilih lawan baru. Dia anggap Pak Yusuf Kalla itu menuduh dia, padahal sangat jelas tadi ya sahabat sekalian. Cuma ya memang begitu pulanya, dia coba menggeser lapangan ini. Pak Jokowi ini kan menggeser lapangan. Padahal karena lapangan sekarang ini sudah terlalu licin, sangat riskan untuk bermain di lapangan sekarang ini. Yang perkara kasus di ijazah, perkara yang bergulir di Polda Metro Jaya ini kan sangat riskan karena sudah semakin licin, resiko untuk segera terjatuh itu sangat tinggi. Jadi dia coba geser isu bahwa sekarang dia musuhnya lagi adalah Pak Yusuf Kalla. Dasar Jokowi ini memang semakin kesini makin tidak tahu malu. Tapi tenang aja, Pak Jokowi pasti akan terbukti dengan segera di mata hukum bahwa Anda itu tidak punya lembar ijazah asli yang Anda akui dari UGM itu ya. Selanjutnya yang ingin kami sampaikan sahabat sekalian, bahwa di setiap acara diskusi debat di TV itu sebenarnya tidak pantas sekali seorang ahli hukum atau yang ngerti masalah hukum seperti Ustadz Husnuddin berhadapan dengan para termul-termul ini yang nggak ngerti sama sekali tentang hukum. Tapi ya mau gimana lagi? Tidak ada lagi orang-orang lain yang siap untuk membela Jokowi. Cuman itu saja, coba termul-termul itu saja. Ahli-ahli hukum yang lain mana ada yang mau membela Jokowi? Cuma 4 orang itu saja pengacaranya. Jadi memang nggak ada stok lagi yang harus yang harus ditampilkan oleh Jokowi. Cuma ini saja, si Aswan, si Ade Gogon, siapa lagi namanya satu yang dari Makassar, David. Mereka semua ini kan tidak ada kompetensi atau tidak ada legal standing dalam hal membicarakan tentang pembelaan terhadap ijazahnya Pak Jokowi. Cuma kan mereka termul dan cuma mereka saja yang bersedia, mereka saja orang-orang yang tidak tahu malu. Sedangkan ahli-ahli hukum yang lain mana ada yang membela Jokowi. Semua malah berdiri di pihaknya Roy Suryo. Jadi ya demikian ya sahabat sekalian, komentar kami yang dari sudut pandang berbeda, bahwa memang Jokowi ini selalu memelihara yang seperti itu saja, yang dungu-dungu saja yang dia pelihara sebagai asetnya untuk membela dia. Si Aswan ini astagfirullahaladzim, ngaku-ngaku dari Makassar lagi. Aduh, luar biasa ya. Tapi tidak apa-apa lah. Tapi kita tidak bawa suku ya sahabat sekalian, itu pribadinya dia. Dia tidak mewakili suku apapun, dia mewakili dirinya sendiri dan keluarganya. Mudah-mudahan aja anaknya itu tidak dibully di sekolah ya. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang menyimak video kami ini ya. Kami doakan selalu semoga senantiasa dalam limpahan rezeki yang tiada habisnya, dimudahkan segala urusan dan diberikan hasil yang baik secara maksimal dari apapun yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Ya itu kan bagian dari upaya kubu Jokowi mengekstensifikasi kasus agar masalah ijazah palsu ini pudar, kabur, dan tidak pokok persoalan yang dipersoalkan oleh publik, tapi bergeser pada soal bohir ada atau tidak, dan tuduhan itu melebar sampai ke Wapres Pak JK. Tapi yang menarik adalah Pak JK sudah menyarankan, beliau meyakini ijazah Joko Widodo asli dan menyarankan untuk menunjukkan ijazah itu kepada publik. Tetapi sayangnya respon saudara Jokowi menyatakan yang kemudian itu mengutip kembali atau berpetisi apa yang balik dia katakan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Itu artinya seolah-olah Pak Jokowi juga ya ikut menuduh Pak JK menuduh ijazahnya, sehingga tidak penting lagi untuk menindaklanjuti saran dari Wapres ke-10 dan ke-12 kita untuk menunjukkan ijazah dengan pertimbangan agar perkara ini cepat selesai. Tapi yang menjadi soal memang kami sendiri meyakini kalau ijazah itu ditunjukkan lebih awal akan semakin mudah publik untuk meyakini, sebagaimana kami meyakini ijazah itu bermasalah, karena setelah diberi informasi untuk mengakses di gelar perkara khusus tanggal 15 Desember yang lalu, ya Roy Suryo dan kawan-kawan bukannya tidak yakin malah tambah yakin. Jadi ketakutan Jokowi sebenarnya menunjukkan ijazahnya itu untuk menghindari dari publik, begitu.